Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membahas mengenai validasi. Setiap kali kita mendapatkan data dari pengguna, kita harus melakukan validasi terlebih dahulu terhadap data tersebut sebelum kita gunakan pada proses berikutnya. Ada beberapa cara untuk melakukan validasi. Yang pertama adalah validasi dari sisi front-end menggunakan HTML dan JavaScript. Validasi dari sisi front-end bisa berjalan lebih cepat karena skrip dijalankan langsung di browser pengguna, tidak perlu menggunakan internet untuk koneksi ke server. Dan berhubung cepat, tentunya memberikan pengalaman yang lebih baik untuk pengguna. Namun, validasi dari sisi front-end juga memiliki kelemahan. Skrip yang kita tulis untuk validasi dapat diubah menggunakan browser. Selain itu, browser juga bisa diatur agar tidak menjalankan JavaScript sama sekali. Atau bahkan ada browser yang memang tidak mendukung JavaScript. Untuk memastikan agar skrip validasi berjalan sebagaimana mestinya, maka lebih baik validasi dilakukan dari sisi back-end. Dalam hal ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Walaupun demikian, validasi back-end juga memiliki kekurangan, yaitu lebih lambat karena browser perlu menggunakan internet untuk menghubungi server dan mengirimkan data ke server. Selain itu, proses validasi juga dijalankan di server, sehingga server membutuhkan lebih banyak resource. Kalau pada video sebelumnya, kita menggunakan dua file untuk memproses form. Yang pertama adalah form.php untuk meminta data dari pengguna. Kemudian datanya kita kirimkan ke file display.php untuk menampilkannya di layar. Pada saat kita menggunakan validasi, biasanya prosesnya sedikit berubah. Kita menggunakan form.php untuk menampilkan form dan meminta data dari pengguna. Kemudian datanya tetap kita kirim ke file yang sama, yaitu form.php. Mengapa ke file yang sama? Karena biasanya kalau terjadi kesalahan pada waktu validasi, kita perlu menampilkan kembali form beserta pesan kesalahannya. Berikut adalah contoh kode validasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna memasukkan data emailnya. Pertama, kita inisialisasi dahulu variabel email untuk menyimpan nilai email dengan nilai awal string kosong. Kemudian kita inisialisasi juga variabel errors untuk menyimpan pesan error dari proses validasi dengan nilai awal array kosong. Kita hanya perlu melakukan validasi pada saat data dari form dikirimkan dengan metode POST. Oleh karena itu, pertama kita periksa dahulu nilai dari variabel underscore server dengan index request method. Apabila benar nilainya POST, barulah kita menjalankan kode validasi. Untuk memeriksa apakah data email dari pengguna kosong atau tidak, kita bisa menggunakan fungsi empty. Apabila tidak kosong, maka nilai data yang dikirimkan dari form kita simpan ke dalam variabel email. Apabila ternyata kosong, maka kita tambahkan pesan error harap isi email ke dalam variabel errors dengan indeks email. Kemudian kode pada form juga perlu kita ubah. Sebelum kita menampilkan label email, kita periksa terlebih dahulu apakah ada error dengan indeks email. Apabila ada, maka kita tampilkan dalam div dengan kelas error. Pada tag input, kita tambahkan attribute value untuk menampilkan kembali data yang diisi oleh pengguna pada form sebelumnya. Agar lebih jelas kita coba praktek. Kita buka lagi file form.php dari video sebelumnya. Namun sudah saya modifikasi sedikit ya. Di sini ada halaman registrasi di mana pengguna diminta untuk memasukkan data berupa email dan password. Perhatikan pada form terdapat attribute method dengan nilai post. Artinya data form nantinya akan dikirim menggunakan metode post. Form juga tidak memiliki attribute action, artinya nilai form nantinya akan dikirim ke alamat yang sama dengan yang sekarang, yaitu form.php. Tadi sudah dijelaskan bahwa validasi bisa dilakukan dari dua sisi, yaitu dari sisi front-end dan dari sisi back-end. Kita coba dari sisi front-end terlebih dahulu ya. Dari sisi front-end, kita bisa melakukan validasi menggunakan kode HTML atau JavaScript. Namun untuk menulis JavaScript diperlukan kemampuan pemrograman yang tidak dibahas dalam materi kita, maka di kesempatan ini kita mencoba untuk melakukan validasi menggunakan kode HTML. Caranya gampang ya, kita tinggal menambahkan atau mengubah atribut pada tag input. Sebagai contoh, apabila kita ingin agar email harus diisi, maka kita tambahkan atribut required pada tag inputnya. Kita coba jalankan. Di sini ada form sederhana yang meminta kita untuk memasukkan data email dan password. Kita biarkan form dalam keadaan kosong dan kita tekan tombol kirim data. Kita bisa melihat bahwa fokus berubah ke input email dan keluar tulisan please fill out this field. Jadi kita harus menuliskan sesuatu pada email. Misalkan kita tulis ABC. Setelah itu barulah kita bisa menekan tombol kirim data.
Selanjutnya, kita juga bisa meminta browser untuk memeriksa format dari email yang diberikan oleh pengguna. Formatnya harus benar, yaitu menggunakan simbol dan diikuti oleh domain emailnya. Nah, agar browser bisa melakukan validasi format email seperti ini, kita tinggal mengganti nilai dari attribute type dari text menjadi email. Kita coba jalankan ya. Sekarang kita tidak bisa memasukkan teks biasa seperti ABC menjadi email, karena teks ini tidak memenuhi format email. Jadi kita harus memasukkan email lengkap, misalkan abc@gmail.com. Barulah kita bisa menekan tombol kirim data. Untuk menulis kode validasi seperti ini lebih mudah ya, karena hanya perlu menulis beberapa kata saja. Namun cara jalan kodenya tidak bisa kita custom. Sebagai contoh, pesan kesalahan pada saat format email ini salah ditulis dalam bahasa Inggris. Kita tidak bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Kode validasi dari sisi front-end juga berjalan dengan lebih cepat karena langsung dieksekusi oleh browser pada saat kita menekan tombol kirim data. Tidak perlu koneksi internet dan tidak perlu berhubungan ke server terlebih dahulu. Namun sayangnya kode validasi dari sisi front-end dapat diubah oleh pengguna. Pengguna bisa mematikan JavaScript dan pengguna juga bisa mengubah kode apapun yang berada di front-end. Sebagai contoh, kita klik kanan dan kita pilih Inspect. Lalu pada tab elemen, kita cari input email. Kita ubah atributnya menjadi teks. Dan sekarang kode validasi format emailnya berhasil kita ubah. Sekarang kita bisa menggunakan form untuk mengirim data ABC. Oleh karena itu, pada bagian backend, kita wajib melakukan validasi lagi terhadap semua data yang dikirimkan oleh pengguna. Semua kode validasi frontend kita hapus dahulu ya. Kita ubah type kembali menjadi text dan kita hapus kata required. Kita akan lanjutkan materi untuk melakukan validasi menggunakan backend. Kode validasi biasanya ditambahkan di bagian paling atas dari file yang mengandung form. Kita tambahkan dahulu tag pembuka dan tag penutup PHP. Pertama kita lakukan inisialisasi untuk variabel-variabel yang akan digunakan untuk validasi. Kita tambahkan variabel email dengan nilai awal string kosong. Variabel email ini akan menampung nilai email yang dikirimkan oleh pengguna. Kemudian kita buat lagi variabel errors dengan nilai awal array kosong. Variabel errors akan menampung pesan error dari proses validasi. Kode untuk melakukan validasi hanya akan dijalankan pada saat pengguna mengirimkan data dari form. Berhubung metode yang digunakan oleh form adalah post, maka kita periksa dahulu apakah metode request yang digunakan adalah post. Bagaimana caranya? Kita periksa apakah nilai dari variabel underscore server dengan indeks request method adalah post. Apabila benar nilainya post, barulah kita menjalankan kode validasi. Apa saja yang perlu diperiksa di dalam validasi? Sebagai contoh, nilai email yang dikirimkan oleh pengguna tidak boleh kosong. Kita bisa memeriksanya dengan menggunakan fungsi empty. Apabila nilai email tidak kosong, maka kode untuk memeriksanya menjadi if not empty. Nilai emailnya berada di dalam variabel post dengan indeks email. Apabila benar nilainya tidak kosong, maka kita simpan ke dalam variabel email. Selain itu, maka kita tambahkan pesan error dengan indeks email. Yang isi pesannya adalah harap isi email. Kemudian di dalam tag form, sebelum tag label untuk email, kita tambahkan kode untuk menampilkan pesan error email. Kita periksa dahulu apakah ada error dengan indeks email. Kodenya seperti ini ya. Tag PHP, if is set variable errors dengan indeks email. Nah, kurung kurawal pembuka dan penutupnya kita taruh pada baris yang terpisah ya. Karena di dalamnya kita harus menulis kode HTML. Yaitu kita tampilkan pesan errornya dalam div dengan kelas error.
Nanti teman-teman bisa mengatur style apa yang digunakan untuk menampilkan error. Kita simpan dan jalankan ya. Kita coba kirim data kosong. Maka kita mendapatkan pesan error, harap isi email. Sedangkan kalau kita mencoba untuk mengirim email ABC, kita tidak mendapatkan pesan error, namun perhatikan bahwa nilai ABC yang kita kirim menjadi hilang. Sedangkan seharusnya nilai tersebut ditulis ulang sebagai email. Kita kembali ke kode. Untuk menulis ulang nilai email, kita mesti ke tag input email. Kita tambahkan attribute value, yang nilainya diambil dari variabel email. Kita simpan dan jalankan lagi ya. Kalau kita kirim data kosong, maka kita mendapatkan pesan error, harap isi email. Kemudian kalau kita kirim email ABC, tidak ada pesan kesalahan, namun nilai ABC tetap ditulis kembali ke dalam input email. Nah, untuk validasi yang lebih baik, seharusnya pada backend kita memeriksa apakah format email yang dikirimkan sudah benar atau belum, seperti yang dilakukan pada frontend sebelumnya. Namun untuk melakukan hal ini, kita mesti menggunakan regular expression, sementara materinya masih belum pernah kita pelajari. Jadi untuk saat ini, kita tidak melakukan pemeriksaan format dari nilai emailnya. Sebagai latihan dari video ini, tambahkan kode validasi untuk memeriksa password. Pengguna tidak boleh mengirimkan password kosong. Caranya mirip dengan cara menambahkan validasi pada email ya. Teman-teman tinggal tambahkan lagi kodenya, namun untuk password. Pause terlebih dahulu video ini dan coba kerjakan di komputer masing-masing. Nantinya kita akan kembali untuk membahas solusi dari latihan ini. Oke, kita akan mengerjakan soal latihan. Pertama kita tambahkan dahulu variabel untuk menampung nilai password. Namanya adalah password dengan nilai awal string kosong. Kemudian, jika metode yang digunakan adalah post, maka kita pastikan bahwa nilai password tidak boleh kosong. Bila tidak kosong, maka nilainya kita simpan dalam variabel password. Namun, bila kosong, maka kita tambahkan pesan error dengan indeks password. Dan pesan errornya adalah harap isi password. Kita ke bagian bawah, ke sebelum tag label untuk password. Kita tambahkan kode PHP untuk memeriksa apakah ada error dengan indeks password. Apabila ada, maka kita buat div dengan kelas error untuk menampilkan pesan error dari password. Selanjutnya, pada tag input, kita tambahkan attribute value dengan nilai yang diambil dari variabel password. Kita simpan dan kita coba jalankan ya. Kalau kita mengirimkan form kosong, maka kita mendapatkan pesan error, harap isi email dan harap isi password. Kemudian kalau kita isi emailnya admin dengan password admin123, maka kita tidak mendapatkan pesan error, sedangkan kedua input kembali diisi dengan nilai sebelumnya. Nah, untuk bagian validasi cukup sampai di sini. Nantinya di video berikutnya kita akan menuliskan data yang dikirimkan oleh pengguna ke dalam file. Setelah itu kita pindah ke file display.php untuk membaca data dari file dan menampilkannya kembali ke layar. Namun sebelum melanjutkan, kita periksa dahulu apakah kode kita sudah aman dari XSS. Kita coba view source ya. Kita lihat ke tag input. Apapun yang kita masukkan sebagai email akan menjadi nilai di dalam attribute value. Perhatikan bahwa setelah nilai, ada tanda kutip penutup dan ada penutup tag. Setelah itu menjadi teks HTML. Kalau misalkan email yang kita ubah menjadi tanda kutip penutup tag, kemudian kita buat tag H1 dengan teks hello, kemudian tag penutup H1,
Lalu kita coba kirim datanya. Maka sekarang kita memiliki judul hello. Kalau kita lihat ke source, kita bisa melihat bahwa nilai attribute value sudah ditutup ya, kutip penutup dan penutup tag. Kemudian H1 menjadi tag yang berdiri sendiri. Artinya kode kita masih rentan terhadap serangan XSS. Kita coba lagi ya. Misalkan kita tulis email, tanda kutip penutup, penutup tag, kemudian kita buat tag script yang isinya alert, hello, kemudian tag penutup script. Maka script kita dieksekusi sebagai JavaScript. Artinya sudah positif ya, kita bisa terkena serangan XSS. Untuk mengatasi hal ini, maka ingat kembali materi video sebelumnya ya. Pada saat kita ingin menampilkan kembali semua input yang berasal dari user, kita harus menggunakan fungsi HTML special chars. Termasuk pada saat kita ingin menampilkan input pada attribute value. Jadi kita harus menambahkan fungsi HTML special chars di dua tempat ini ya, di bagian email dan password. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang kita coba lagi ya, kita coba memasukkan script tadi. Dan ternyata sudah aman ya sekarang, karena sudah diamankan oleh fungsi HTML special chars. Nah, ini bentuk source-nya ya. Jadi simbol-simbolnya sudah diganti menjadi HTML entity ya, sehingga tidak bisa menjadi penutup tag. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.